Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Devisan Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia atau disingkat dengan INAPLAS sudah 2 kali memangkas target pertumbuhan industri plastik dan kemasan dari target awal 5,2% di tahun 2020. Daya beli pasar domestik yang mengecil menyebabkan pelaku industri hulu maupun hilir kesulitan memasarkan hasil produksi di dalam negeri. Efek pandemi COVID-19 bukan ilusi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2020 sudah terlihat. Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2020 yang hanya tumbuh 2,97% year on year atau lebih rendah ketimbang pertumbuhan di periode yang sama tahun lalu sebesar 5,07% secara tahunan. Rilis BPS menegaskan alasan pelaku industri merevisi target kinerja di tahun 2020 ini. Sampai Mei 2020, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS sudah 2 kali memangkas target pertumbuhan industri plastik dan kemasan dari target awal tahun. Di awal tahun, sebelum ada pandemi virus corona di Indonesia, INAPLAS memproyeksikan industri kimia dan plastik mampu tumbuh di kisaran 5,2%. Namun setelah pandemi corona merebak, target tersebut dipangkas menjadi 2,5%. Adapun pada Mei ini, INAPLAS kembali memangkas target di 2020 menjadi hanya 0,5%. INAPLAS mengakui utilitas industri hulu plastik dan kemasan memang masih normal pada kisaran 90-95%. Namun utilitas pada lini hilir susut menjadi 40% karena daya beli pasar domestik menciut. Dikutip dari berbagai sumber, Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono kepada media mengatakan mengantisipasi kondisi ini, INAPLAS berupaya ekspansi ke pasar mancanegara. Di Mei 2020, INAPLAS berharap dapat mengekspor 30.000 ton polietilena dan propilena ke China. Target berikutnya ke Bangladesh, India atau negara lain yang mulai melonggarkan kebijakan lockdown. Adapun sasaran ekspor produk hilir ke Malaysia, Thailand, dan Filipina. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di tengah pandemi Corona COVID-19, pemirsa, ada beberapa sektor industri yang terdampak dalam terkait dengan kondisi ini. Nah, kondisi ini juga semakin memprihatinkan karena sebelum dari pandemi Corona, beberapa dari sektor industri juga justru sudah mengalami tekanan. Di antaranya adalah perang dagang, kemudian di sela-sela perang dagang juga ada berbagai macam situasi dan kondisi ataupun kebijakan dari pemerintah yang dinilai memberatkan dari beberapa sektor industri ini. Ada beberapa jenis industri yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, untuk yang pertama, saya akan berbincang bersama dengan Bapak Fajar Budiono yang merupakan Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau disingkat dengan INAPLAS. Kita akan membahas topik yang menarik, jalan terjal industri plastik di tengah pandemi. Pak Fajar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Terima kasih Pak Fajar sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak Fajar. Iya. Pak Fajar, tadi dari informasi yang sudah kita sampaikan terkait dengan perkembangan terkini dari industri olefin, aromatik, dan plastik Indonesia tampaknya mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak Fajar. Kita ingin tahu bagaimana update dan kondisi terkini dari industri olefin, aromatik, dan plastik Indonesia di sepanjang 2019, kemudian juga efek perang dagang, dan terakhir adalah adanya pandemi COVID-19. Baik, terima kasih kesempatannya yang baik ini. Kami dari INAPLAS memang tiap minggu kita ketemu, kita bahas masalah industri khususnya di petrokimia dan nanti akan ujung-ujungnya ke industri plastik hilir, di mana di plastik hilir ini adalah didominasi oleh kemasan. Saya ke plastik petrokimia dulu. Kalau di petrokimia hulu, kita ada 46 industri petrokimia yang ada di Indonesia, yang kebetulan di INAPLAS ada sekitar 17 membernya. Itu memang utilitas sampai bulan April ini kita masih ada di kisaran 90-95%. Dan kita juga sudah merumahkan dengan work from home, kira-kira sekitar 20% karyawan kita, terutama yang untuk supporting dan di kantor pusat. Karena apa? Karena kita juga harus tetap
operasional tapi dengan tetap menjalankan protokol COVID-19 sehingga utilitas masih bisa kita pertahankan. Kemudian dikarenakan di plastik hilir itu drop sampai 60%, demand dalam negeri juga kelihatannya sampai bulan habis Lebaran nanti juga masih belum memungkinkan untuk kita pasarkan di situ. Nah, kita juga mulai ancang-ancang udah mulai ekspor ke Cina. Nah, Cina ini juga udah mulai dari bulan kemarin, dan kalau kemarin masih polyethylene dan polypropylene, kita nanti mulai bulan depan kita ada beberapa komoditas lagi, PVC, PET, dan polystyrene juga kita akan ekspor. Baik. Minimal 30.000 per bulan. Pak Fajar, ini kalau kita bagi dari hilir ke hulu, ini yang mana yang paling terdampak nih Pak untuk kondisi saat ini? Yang paling terdampak di plastik hilir itu adalah produk-produk yang berafiliasi atau berhubungan dengan infrastruktur dan traveling dan pariwisata. Di makanan minuman memang ada dua yang tumbuh cukup signifikan, tapi ada juga yang drop cukup signifikan. Contoh yang drop signifikan sampai 80% adalah air minum dalam kemasan untuk yang sizing kecil 320 ml ke bawah itu 80%, sehingga packaging yang supporting itu sudah tutup sampai 80% sampai hari ini. Kemudian untuk otomotif kita juga sudah tutup sampai nanti baru Juli atau Juni akan buka lagi otomotif. Kemudian ada juga di sini terpal plastik. Terpal plastik juga turun drop banyak sekali dikarenakan import barang terpal dari luar banyak sekali. Jadi untuk otomotif, konstruksi dan makanan minuman tertentu dropnya lumayan parah. Baik, apakah ini sejalan Pak Fajar dengan rilis pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama di 2020 yang hanya mencatatkan di 2,97%, dan kondisi ini juga menunjukkan konsumsi masyarakat juga mengalami penurunan yang signifikan? Betul Pak, terutama kan kalau untuk yang di makanan minum di segmen bawah itu memang terasa sekali dropnya, sehingga kita berharap daya beli ini turunnya bisa di stop di Lebaran nanti, jangan sampai turun lagi. Kalau itu turun lagi, kita juga untuk target pertumbuhan yang kita revisi sampai bulan ini sampai hanya 0,5%, kita khawatir kalau nanti masih turun lagi bisa minus nanti. Nah, kita berharap biar jangan minus. Nah, ini jaring pengaman sosial harus efektif dan cepat ininya gerakannya. Baik, Pak Fajar, sedahsyat itukah dampaknya Pak dengan revisi yang dilakukan baru sampai Mei 2020? Ini revisi beberapa kali sudah dilakukan oleh Inaplas dari 5,2%, kemudian juga 2,5%, turun menjadi 0,5%, Pak Fajar. Iya, memang cukup signifikan sekali karena industri-industri packaging ini kan supporting ke makanan minuman yang kebutuhannya itu lebih banyak ke low income, masyarakat bawah, dan mereka daya belinya kan drop sekali. Kemudian restoran-restoran juga mulai beralih dari yang beli langsung menjadi online. Nah, ini juga drop. Kemudian juga pesta dan pariwisata juga hampir dikata tidak ada, sehingga demand-nya itu memang sampai 80% dropnya. Yeah. Itu yang mempengaruhi cukup signifikan. Pak Fajar, pandemi corona kita belum tahu kapan akan berakhir ini dengan perubahan revisi target di 0,5%. Tadi pun juga Anda sempat menyinggung ada peluang ke posisi minus nih Pak di 2020. Ya, jadi kita tetap berusaha terus untuk survival. Jadi kita asumsikan bahwa masa pandemi ini akan landai di bulan Juni-Juli, sehingga Juli-Agustus kita sudah bisa recover. Nah, untuk masa recover itu kalau bisa terrealisasi di bulan Juli, artinya nanti kita bisa pick up lagi, karena kita juga melihat ada beberapa pasar yang cukup bagus sebagai jangkar dari recovery ini adalah di industri sawit. Industri sawit ini kan 66 juta kapasitas dan 45%-nya adalah perkebunan rakyat. Nah, mereka ini kelihatannya yang tidak dampaknya tidak terlalu signifikan, sehingga nanti kita bisa mulai dari sana untuk menggerakkan ini. Itu yang di plastik hilir. Kalau yang di plastik hulu, mau nggak mau tetap kita harus ekspor untuk menjaga kinerja kita, Pak. Baik.
Di tengah kondisi yang terjadi, Pak Fajar, ada beberapa indikator mungkin ini bisa meringankan dari posisi industri, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian juga penurunan harga minyak mentah, bahkan juga sempat minus, kemudian pulihnya secara bertahap di industri Tiongkok. Seberapa besar pengaruhnya terhadap industri olefin aromatik dan plastik Indonesia, atau dampaknya masih belum terlalu signifikan, Pak, ataupun mungkin belum mengimbangi di tengah kondisi saat ini? Kalau harga minyak terus terang kita sudah merasakan, karena sekarang harga bahan baku kita sudah di bawah 400 US dollar per ton, dulunya kan sekitar 600-an ya. Jadi kira-kira sekarang sudah drop di bawah 400, kemudian untuk bahan baku polimer juga sekarang sudah turun cukup banyak. Tetapi kan industri hulunya kan tidak, industri hilirnya kan tidak mau belanja terlalu banyak dulu, karena rupiah juga masih di atas 15.000. Nah, kita berharap nanti rupiah di bawah 15.000 juga akan cukup menarik untuk di industri plastik hilir untuk mulai bekerja. Tetapi juga sektor-sektor untuk kayak mie instan, flexible packaging untuk farmasi, kemudian kesehatan itu juga masih cukup bagus. Mudah-mudahan nanti kalau Juli ini bisa recover, ini mereka bisa larinya bisa masuk lebih cepat lagi dibandingkan nanti yang di sektor-sektor pariwisata dan traveling. Baik, Pak Fajar, menarik Pak, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas dari strategi tadi yang katanya Inaplas lebih berfokus kepada pasar ekspor ini. Seberapa besar ini akan memberikan harapan atau keringan bagi sektor ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Energi teman-teman milenial itu mulai tumbuh, bisa ikut marketing paling enak, marketing bebas itu kan dari mulut ke telinga ya. Berdasarkan research memang kaum millennials ini sangat percaya mulut ke mulut itu. Jadi ketika temannya bilang bagus, dia akan menjadi referensi. Kalau emang kalian mau libatkan, bantu, viralkan aja di media sosial, semua naikkan itu. Pemirsa, sudah minum kopi belum? Kita lihat kenapa sih di Indonesia ini nggak ada kopi dengan kualitas yang bagus tapi dengan harga yang murah. Kita memastikan raw material yang kita pakai pun adalah yang kualitinya yang tinggi, yang kita sendiri approve. Kita tuh negara kelima terbesar konsumsi kopi. 87% dari populasi itu masih konsum kopi dalam sasetan. Ada rencana untuk IPO nggak, Pak? With me, Clara Antawijaya, and this is Market Headlines. The hiking case of COVID-19 had urged government to implement civil emergency and assuring larger social distancing. Dalam rangka untuk bersama-sama menemukan vaksin terhadap pandemi COVID ini, akan dilakukan kolaborasi dari WHO dengan Gavi, termasuk dengan seluruh negara. Pemirsa, masih di Market Review dan kita masih membahas topik jalan terjal industri plastik di tengah pandemi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, seperti biasa tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana revisi target kinerja Inaplas di per Mei 2020. Seperti yang sudah kita bahas tadi, baru sampai Mei 2020 Inaplas sudah merevisi 2 kali dari target awal di 2020 5,2%. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan harga minyak mentah WTI ini mengalami koreksi yang cukup dalam, di mana minyak mentah merupakan salah satu bahan baku untuk proses pembuatan dari industri
olefin, aromatik, dan plastik di Indonesia. Dan tadi pun juga sempat kita bahas, ini sudah mulai dirasakan dampaknya terkait juga dengan pelemahan harga minyak mentah ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Selain dari beberapa indikator tersebut, seperti sebelumnya kami juga sampaikan, ini selain dari kondisi-kondisi yang ada saat ini, industri plastik sebenarnya sudah tertekan dengan berbagai kebijakan, baik dari sisi cukai maupun larangan pengguna plastik sekali pakai. Ini juga sempat menjadi trending dan sempat banyak diperbincangkan di beberapa waktu yang lalu. Kami mencatat ada 7 kota di Indonesia yang larang pengguna plastik sekali pakai sampai sejauh ini. Ada Jakarta, Semarang, Balikpapan, kemudian juga ada Bekasi ini. Kemudian juga peraturan-peraturan dari pemerintah daerah setempat atau pemerintah kotanya terkait juga dengan larangan penggunaan plastik sekali pakai ini. Selain Jakarta, Semarang, Balikpapan, Bekasi, kita beralih ke slide selanjutnya. Kota mana lagi? Ada Bogor, Bali, Banjarmasin yang juga sudah melarang penggunaan plastik sekali pakai. Itu dia beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau disingkat dengan INAPLAS. Pak Fajar masih bergabung bersama kami, Pak. Masih, Pak, sama. Baik, Pak Fajar, di luar tadi kondisi-kondisi yang ada pandemi, kemudian juga ada perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Sebelumnya industri plastik juga sempat mengalami tekanan, baik itu melalui berbagai program kampanye ataupun juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah pemberlakuan cukai, kemudian larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, dan ini juga sempat menjadi pembahasan juga beberapa waktu lalu. Bagaimana sebenarnya perjalanan dari industri ini, Pak, di tengah tekanan dari berbagai kebijakan atau kampanye-kampanye untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai ataupun beberapa produk plastik lainnya? Ya, baik. Memang sebelum terjadi wabah COVID-19 ini memang pelarangan plastik di beberapa kota itu cukup mempengaruhi kinerja industri, khususnya di plastik belanja sekali pakai tadi. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, ada perubahan perilaku masyarakat yang tadinya belanja ke supermarket, sekarang beralih belanja ke pasar tradisional. Di mana di pasar tradisional itu dulunya yang belanja adalah pedagang, sekarang yang belanja adalah rumah tangga. Sehingga konsumsi untuk plastik sekali pakai cukup naik, cukup banyak ini sekarang. Jadi artinya pelarangan plastik belanja sekali pakai itu tidak relevan lagi, dan kalau sekarang menggunakan plastik yang multi use itu juga dikhawatirkan penyebaran virus coronanya juga akan lebih masif. Nah, sekarang penggunaan untuk plastik belanja itu cukup signifikan naik, Pak, sekarang. Kemudian untuk yang masalah cukai plastik itu sebenarnya kami memohon untuk itu ditunda dulu, karena percuma nanti Menteri Keuangan sudah mengeluarkan stimulus tax untuk PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan 25, itu nanti malah ini tidak sejalan dengan stimulus untuk recovery setelah pasca wabah ini. Kalau ini tetap dijalankan, industrinya terpuruk, kemudian nanti utilitasnya juga turun karena beberapa tambahan payment biaya yang tidak perlu untuk saat ini, sehingga nanti malah penyebaran COVID akan ada gelombang kedua lagi karena packaging yang kita supply tidak ada. Baik, Pak Fajar, terkait juga dengan kampanye dari beberapa organisasi tertentu ataupun dari pemerintah terkait juga dengan larangan penggunaan plastik sekali pakai ataupun produk lainnya yang dinilai ini mencemari lingkungan. Bagaimana INAPLAS menyikapi kondisi ini sampai sejauh ini? Jadi kita sekarang punya program adalah circular economy dalam masalah waste management. Artinya kalau dulu masih kita bersikap linear ekonomi, jadi kumpul angkut buang, akhirnya beban ada di TPA. Nah, kita sudah ada circular economy, bahkan di ISO, International Standard Organisasi, kita sudah member juga di sana untuk membuat standar circular economy pengolahan sampah secara bagus di Indonesia, karena kan di Indonesia itu unik. Dan perlu diketahui juga, saat ini adalah plastik yang menolong penyebaran COVID ini menjadi lebih dahsyat. Karena apa? Karena masker itu terbuat dari polipropilin, kemudian APD yang lain itu jadi polipropilin. Nah, ini yang
saat ini permintaannya melonjak drastis sehingga harganya relatif tinggi. Bahkan itu yang kita ekspor ke Cina untuk menggunakan masker ini dan APD ini, karena setelah wabah COVID ini masker dan APD pasti demand-nya akan naik terus karena perubahan gaya hidup masyarakat setelah adanya wabah corona, jadi mereka akan lebih hidup bersih dan sanitasinya pasti akan diperbaiki. Nah, sanitasi ini nanti juga akan menggunakan plastik juga untuk di pembuangan limbahnya, sehingga plastik ini adalah suatu keniscayaan kalau mau dibuang, tidak dipakai, nanti mau pakai material apa lagi. Nah, itu yang coba kita kedepankan, bahwa circular economy lah yang akan menolong waste management ini. Yang salah adalah bukan barangnya, yang salah adalah perilaku kita. Nah, kita diingatkan sama semesta ini dengan adanya COVID, oh ternyata plastik lah yang paling membantu. Tapi dengan catatan kita harus bisa meminitnya, karena sekarang ini pun juga sampah-sampah bekas masker itu pemulung-pemulung juga sudah mulai mengumpulkan sekarang. Kalau nggak ada pemulung, itu maskernya itu nanti bisa kemana-mana, malah bikin masalah baru lagi. Itu Pak yang kampanye-kampanye itu, dan kita juga keliling seluruh Indonesia bekerjasama dengan APDUPI dan bekerjasama dengan Asosiasi Pemulung Indonesia membagikan sembako, membagikan kebutuhan pokok untuk para pemulung agar mereka tetap masih bisa bekerja sehingga bisa mengolek sampah-sampah ini tidak berceceran kemana-mana. Kalau nanti ini berceceran kemana-mana, jadi akan jadi masalah lagi. Iya, Pak Fajar, tadi Anda mengatakan terjadi permintaan untuk jenis-jenis tertentu di tengah pandemi COVID-19. Sementara dari target pertumbuhan ini sudah direvisi ke 0,5%, artinya sedikit lagi ke di bawah minus begitu. Apakah dengan peningkatan yang terjadi ini tidak memberikan kontribusi yang besar atau hanya sebagai penyangga saja supaya industri ini tidak tertekan cukup dalam? Ini sebagai penyangga karena sampai bulan Juni nanti kita lihat lagi, Juli bagaimana. Tapi kelihatannya akan kita optimis untuk recovery lebih cepat. Karena apa? Karena permintaan akan plastik sekali pakai ini juga terus sekarang naik terus. Terus kemudian juga untuk industri recycle yang tadinya berhenti karena ada regulasi tadi, sekarang sudah mulai pelan-pelan jalan. Produknya bisa kita serap, kita bisa mix dengan original untuk jadi produk-produk plastik sekali pakai lagi. Kemudian juga dengan adanya perilaku masyarakat yang berubah, budaya masyarakat yang berubah tadi juga beberapa komoditi atau aplikasi itu sudah mulai cukup signifikan naiknya, kayak di kemasan mie instan itu naik 20%, kemudian untuk yang online itu juga naik 20%. Pak Fajar, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti kita akan coba membahas di sesinya Pak Fajar Budiono strategi dari Inaplas seperti apa untuk menghadapi kondisi seperti ini, kemudian untuk fase pemulihan nantinya juga akan seperti apa. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Marka TV akan segera kembali sesaat lagi. Industri pertambangan, saya melihat bahwa ya ini industri yang kalau dibilang unik ya. Resiko dan hasil itu tidak selalu sejalan. Kita sulit untuk mendapatkan ada penambang-penambang muda yang baru dan yang mau datang ke hutan untuk ketok batu lah, istilahnya ketok batu untuk mencari tahu apakah ada tambang di sana. Efisiensi itu sesuatu yang harus selalu diperhatikan ya. Semua pengeluaran itu harus reasonable. 360 bed dan untuk isolasi 20 yang ICU, 30 yang non-ICU. Rincian stimulus anggaran pemerintah dalam penanganan wabah virus corona. BI berkomitmen terus melakukan stabilisasi di pasar, juga pembelian SBN dari pasar sekunder. Pertemuan darurat
darurat pemimpin G20 yang dilakukan secara virtual menghasilkan beberapa poin kesepakatan dalam mendorong respon cepat mengatasi pandemi corona. Ini bisa dalam bentuk menjaga dan mengamankan kredit line, bisa dalam bentuk relaksasi terhadap pembayaran pinjaman mereka, dan juga dalam bentuk relaksasi perpajakan. Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik jalan terjal industri plastik di tengah pandemi. Pak Fajar. Iya. Ya, Pak Fajar, tadi Anda sebutkan sudah melakukan berbagai langkah atau dari dalam hal ini adalah dari sisi strategi dengan melakukan kegiatan ekspor untuk meminimalkan dampak dari pandemi ini. Bagaimana strategi ini berjalan sampai sejauh ini, Pak? Jadi strategi sekarang berjalan cukup lumayan bagus. Terima kasih kepada Kementerian Perindustrian yang sudah memfasilitasi kita untuk izin operasi dan izin distribusi barang tidak terkendala sehingga utilisasi kita masih tinggi. Kemudian juga terima kasih juga harga gas mudah-mudahan bulan depan sudah bisa turun sehingga itu bisa memberikan stimulan untuk daya saing kita untuk ekspor. Kemudian juga stimulus fiskal yang dari Kementerian Keuangan berupa pajak yang ditanggung pemerintah untuk yang PPN 21, 22, 23, dan 25 itu akan memberikan stimulus yang cukup berarti juga bagi kita. Kemudian kita juga tetap mempertahankan industri ini berjalan dengan protokol COVID dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih lancar, tidak ada kendala. Dan juga pasar-pasar di Cina itu juga cukup lumayan ininya, volumenya. Mudah-mudahan target 30.000 ton per bulan itu di bulan depan bisa terlampaui karena ada pasar baru setelah pasar COVID ini, yaitu adalah alat pelindung diri dan masker, kemudian juga sanitasi itu ternyata menjadikan concern bersama di semua negara bahwa itu akan menjadi suatu market baru sehingga nanti orang itu akan kebutuhan akan masker akan tinggi, kebutuhan APD akan tinggi, kemudian untuk infrastruktur akan difokuskan untuk perbaikan di sanitasi. Nah tentunya ini akan memberikan peluang untuk di industri polimer menjadi supporting di bahan pendukungnya. Juga kemudian kita juga tertolong juga dengan harga minyak yang drop cukup signifikan sehingga memberikan delta yang cukup bagus agar kita bisa menutupi kerugian akibat penurunan utilitas tadi. Meskipun utilitas kita di hulu 95%, tapi di hilirnya kan tinggal 60-70%. Nah ini nanti kita harapkan di bulan Juli nanti bisa kita speed up lagi manakala pandemi ini sudah berakhir, karena kita optimis bahwa ada di sektor perkebunan yang notabene itu di luar Jawa hampir semuanya itu cenderung tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kasus wabah ini. Mereka bisa bangkit lebih duluan dan mereka bisa mempunyai daya beli lebih dari yang ada di Jawa, sehingga ini nanti produk-produk ini bisa kita dorong ke mereka sehingga utilitas ini perlahan-lahan kita nanti di akhir tahun bisa sampai 70% di sektor plastik hilirnya. Terus kemudian juga jaring pengaman sosial ini mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan atau didistribusikan tepat sasaran, tepat guna, sehingga daya beli yang ada kena dampak COVID, kehilangan pekerjaan, kemudian income-nya turun, ini bisa disupport sama jaring pengaman sosial sehingga daya belinya bisa berhenti dan perlahan naik di Juli nanti, Pak. Baik, artinya ini Pak Fajar, pemulihan dari sektor ini kalau pandeminya mereda ini akan berjalan cukup baik nantinya, karena dari para investor dari pasar modal Indonesia, kebetulan dari beberapa emiten juga yang tercatat juga ada di sektor ini, paling tidak ini memberikan harapan dan keoptimisan bagi mereka ketika pandemi sudah mulai mereda, sektor ini cukup cepat untuk melakukan pemulihan. Betul, betul. Jadi di otomotif sendiri juga saya dengar nanti Juli juga sudah mulai produksi lagi, sehingga ini akan support mempercepat pemulihan ini, Pak. Baik, Pak Fajar, meskipun dengan adanya harapan-harapan tadi, kemudian juga
kondisi-kondisi yang ada saat ini, karena dampak dari pandemi ini diperkirakan akan lebih dalam di kuartal 2 dibandingkan dengan kuartal 1 di 2020. Proyeksi target di 2020 akan tetap berubah, Pak, dari 5,2% meskipun ini sudah direvisi sebanyak 2 kali, meskipun terjadi lonjakan nanti itu pun juga tidak terlalu signifikan, Pak Fajar. Betul. Nanti kita tetap nggak bisa achieve tetap 5,2 juga susah, 2,5 aja pun kita udah berat. Nah, kita bermain antara setengah sampai 2,5 nanti gimana nanti Agustus ini percepatannya bagaimana. Tapi kita optimis karena ada sektor perkebunan yang masih kuat sehingga kita bisa dorong, bisa menjadi pendorong pertumbuhan di sektor polimer dan plastik ini, karena kita lihat karena itu hampir 45% itu adalah perkebunan inti rakyat. Nah, itu yang akan menjaga daya beli masyarakat ini akan lebih bisa dipercepat, sehingga ya kita minimum 0,5% pertumbuhan. Nanti kuartal ke-3 mudah-mudahan bisa mendekati 2 atau 2,5 gitu, Pak. Baik, kuartal kedua targetnya berapa tadi, Pak? Sekitar 2 lah kita. Masih bisa 2%? Masih bisa 2% di akhir tahun. Kalau ini pandemi ini berakhir di Juni-Juli, Pak. Iya. Kalau skenario-nya berakhir di Juni dan Juli. Iya, betul. Iya. Tapi ada tidak memproyeksikan kemungkinan terburuk dalam hal ini? Terburuknya tetap di 0,5% karena kalau ini nanti mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Kalau ada gelombang kedua seperti Singapura, nanti kan kita bisa sampai ke Desember ya. Mau nggak mau ya 0,5% adalah angka yang cukup optimis untuk kalau sampai terjadi gelombang kedua wabah COVID ini. Baik. Pak Fajar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel, Pak Fajar. Semoga bisa menjadi referensi, terutama bagi para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Dan kesimpulannya tadi adalah di tengah tekanan yang terjadi, tetap optimis dan berusaha mencari celah untuk mempertahankan kondisi saat ini supaya tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Terima kasih Pak Fajar, sehat selalu. Kembali Pak, terima kasih, sehat selalu juga buat semuanya. Baik, terima kasih Pak Fajar Budiano, Sekjen Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia atau disingkat dengan INAPLAS. Dan pemirsa, tetap bersama kami, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dengan sektor lainnya yang terdampak cukup dalam juga terhadap pandemi, bagaimana kondisi terkini, kemudian proses pemulihan juga akan seperti apa nantinya. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.